Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan Balai Yasa Surabaya Gubeng pagi hari jam 9 pagi. Nah, pada video kali ini infonya bakal ada uji coba kereta baru teman-teman. Hasil modifikasi dari Balai Yasa Surabaya Gubeng yaitu kereta Nusantara Explorer. Kereta mewah, kereta kelas sleeper teman-teman. Infonya kereta api Nusantara Explorer ini satu rangkaian terdiri dari beberapa kereta. Wah, menarik nih. Kalau dilihat dari bocoran-bocorannya, itu liverynya menggunakan livery berwarna hitam dan emas, teman-teman. Wih, ini kayaknya baru pertama ini livery kereta berwarna hitam. Dan ini dengan kelas mewah, kelas sleeper. Penasaran kan seperti apa keretanya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia. Sekarang aku berada di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Nah, itu dia. Pagernya udah dibuka, tapi untuk lokomotifnya masih belum datang, teman-teman. Kita tunggu aja lokomotifnya masuk di Balai Yasa ya. Kemungkinan bentar lagi sih. Oke cuy, ini lokomotifnya datang nih. Nah, itu dia lokomotifnya udah datang guys. CC206 1303 di Pendu Cirebon. Oke, lokomotif udah nyampe tuh, udah digandengkan ke rangkaian The Nusantara Explorer, rangkaian baru. Infonya terdiri dari 6 kereta Nusantara Explorer dan 1 pembangkit cuy. Nah, kita tunggu rangkaiannya dikeluarkan dari Balai Yasa Surabaya Gubeng ya. Infonya hari ini dilakukan uji dinamis dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir Lamongan, teman-teman. Seperti biasa kalau kereta yang baru aja modifikasi itu melakukan uji dinamis dengan rute Surabaya Gubeng Lamongan pulang pergi. Oke teman-teman, ini dia mulai langsir maju ya. Rangkaian The Nusantara Explorer. Kita lihat rangkaiannya ya. Asli ini baru kali ini ada kereta semewah ini teman-teman. Itu kelihatan tuh warna hitam. Dan BTW ini ada kelas-kelasnya loh teman-teman. Penasaran kelasnya apa aja sleeper ini? Nah, kereta kedua itu dia. Kereta ketiga udah kelihatan dengan kaca sedikit lebih lebar. Waduh, ini cahayanya backlit guys. Keretanya warna hitam jadi tambah hitam nih, kena bayangan. Dan ini dia lokomotifnya, pakai lokomotif CC206 1303 di Poindu Cirebon. Kita lihat rangkaiannya cuy. Oh, ini sisi sebelah kaca sedikit lebar guys. Oke, kasih dulu. The Nusantara Explorer untuk nomor sarana masih belum ada ya. Nah, ini kelas signature kelas. Rezeki wis ono signature guys. Singapura maksudnya. Nah, itu kereta kedua The Nusantara Explorer. Jadi ini satu rangkaian ya, yang bakal dijalankan satu full rangkaian, tidak dipisah-pisah. Nah, ini advance class. Sleeper apalagi nih? Kelasnya advance. Penasaran interiornya sih apa bedanya teman-teman. Gokil. Nah, ini kereta ketiga lounge, kereta makan, kereta lounge Nusantara Explorer. Nah, kereta keempat Grand Restoran. Wih cuy, nah restorannya nih Grand Restoran. Dan ini kereta kelima. Ini tanpa kaca teman-teman, agak sedikit polosan. Kitchen, kitchen crew. Ini kereta khusus kru dapur teman-teman, khusus chef. Gokil. Ada keretanya sendiri khusus kru. Lalu ini kereta ke-6
The Nusantara Explorer Compact Class. Kelas apa lagi nih? Sleeper apa lagi nih guys? Compact. Pembangkit, ini pembangkit. Ada nomornya P0101 The Nusantara Explorer. Ini yang beberapa waktu lalu dibawa Dharma Wangsa ya, karena pembangkit ini dimodifikasinya di Balai Asa Manggarai teman-teman. Kalau yang lainnya Balai Asa Surabaya Gubeng ya. Oke, sekarang aku pindah ke percabangan Balai Asa Surabaya Gubeng. Ini rangkaiannya langsir mundur memasuki stasiun Surabaya Gubeng, yang nantinya bakal berangkat dari Surabaya Gubeng jam 10:05 teman-teman. Nah, ini kereta pembangkitnya. Lalu ini Compact Class. Lalu ini Kitchen Crew. Tempatnya dapur dan kru teman-teman. Lalu ini Grand restoran yang mewah nih kayaknya nih. Lalu ini ada lounge, entah ini lounge untuk menunggu antrian ke Grand Restoran atau kelas bawahnya Grand Restoran, aku nggak tahu juga. Lalu ada advance class, sleeper class advance. Lalu ini signature class, rezeki wis ono signature sing ngatur. Nah, memasuki stasiun Surabaya Gubeng. Lewat. Nah, itu dia teman, di belakangku udah ada rangkaian kereta api Nusantara Explorer. Nah, bisa teman-teman lihat dari 6 kereta tersebut ada beberapa kelas. Ada kelas signature class, lalu ada kelas advance class, lalu ada compact class. Nah, sleepernya sendiri terbagi menjadi 3 kelas teman-teman. Penasaran nih, kayaknya yang paling mewah, kayaknya loh ya, itu signature class. Kayaknya ruangannya lebih lebar, signature teman-teman. Gokil. Bahkan kereta makan sendiri itu dibagi menjadi 3. Lounge sendiri, grand restoran sendiri, bahkan dapur dan ruang guru sendiri, kereta sendiri guys. Sistemnya agak paham sih aku nantinya bakal gimana. Apakah lounge akan digunakan untuk antrian penumpang jika ingin ke grand restoran, atau malah lounge merupakan kelas bawahnya dari kereta makan yang restoran tersebut. Wow. Untuk signature class, advance class, dan compact class, ini merupakan kelas sleeper berbentuk kamar-kamar di dalamnya. Bisa teman-teman lihat, untuk kamar berada di sisi kanan dan lorong ada di sisi kiri. Atau lebih tepatnya, yang jendela kecil merupakan bagian lorong dan jendela yang lebar merupakan bagian dari kamar. Dari ketiga kelas tersebut, susunan jendela lebar itu berbeda-beda. Sepertinya menyesuaikan jumlah dan luas kamarnya. Signature class dengan 6 jendela lebar dan 2 jendela kecil di masing-masing ujung. Lalu advance class dengan 4 jendela lebar dan 4 jendela kecil. Lalu compact class tidak mempunyai jendela lebar, tapi memiliki 6 jendela kecil dan 2 jendela kecil yang berwarna putih di masing-masing ujung. Nah, menurut kalian, berapa nih jumlah kamar di masing-masing keretanya? Ini kalau aku pakai ilmu kira-kira, untuk jumlah kamar sepertinya ditentukan oleh jendela kecil yang berwarna putih. Jadi, untuk signature class, terdapat 2 kamar dalam satu kereta, lalu advance class terdapat 4 kamar dalam satu kereta, dan yang compact class, ini aku masih ragu-ragu antara 2 kamar dalam satu kereta atau 6 kamar dalam satu kereta. Menarik nih. Tapi itu tadi masih perkiraanku saja teman-teman. Untuk pastinya kita lihat saja nanti saat sudah beroperasi. Nah, dengar Nusantara Explorer ini bakal dijalankan satu rangkaian ini. Jadi gak kepisah-pisah ya. Gak kepisah-pisah seperti kereta wisata sebelumnya yang bisa ditempelkan ke kereta reguler.
Ini infonya bakal jalan satu rangkaian ini sepaket, dan sepertinya dengar-dengar itu bakal kayak open trip gitu teman-teman. Paketan wisata berkunjung kemana pakai kereta Nusantara Explorer ini. Dan nggak kebayang sih harganya bakal berapa. Kayaknya bakal mahal teman-teman. Jutaan atau malah belasan juta sekali jalannya. Wow. Dengar-dengar, kereta The Nusantara Explorer ini terinspirasi oleh kereta api Orient Express. Orient Express merupakan layanan kereta mewah asal Eropa yang pertama kali beroperasi pada 1883 dengan rute Paris ke Istanbul. Perjalanan kereta api Orient Express dirancang sebagai paket wisata mewah dengan perjalanan berhari-hari dan mengunjungi beberapa kota. Nah, di setiap kota yang dikunjungi tersebut, penumpang bakal dibawa ke tempat wisata, tempat sejarah, dan bahkan menginap di hotel. Nah, sepertinya PT KAI bakal meniru konsep tersebut di kereta api The Nusantara Explorer ini. Kalau meniru konsep perjalanan Orient Express, bakal menarik banget sih. Oke, ini mulai berjalan. Advance class. Udah ada tulisan berjalan teman-teman. Signature class. Memasuki jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Dan nantinya akan berangkat dari Surabaya Gubeng jam 10:05 dengan tujuan akhir stasiun Lamongan teman-teman. Sepertinya aku bakal pindah ke stasiun Surabaya Kota ya untuk merekam untuk hunting kereta ini di sana teman-teman. Oke teman-teman, sekarang aku berpindah ke CPL 1 stasiun Surabaya Kota. Ini ada kereta lewat nih, kereta Posko. Iya K1 ya. 06 1329. Eksekutif kaca pesawat 8418. 8416 dan 8414 SBI kaca tanggung. Wah, ini langka ini guys. Dan eksekutif stainless new generation tipe Malang milik Gajayana. Nah, ini dia. Memasuki stasiun Surabaya Kota. Dan di sini kita menunggu kereta api uji dinamis The Nusantara Explorer. Nah, mengapa aku cegat di sini? Karena di sini cahayanya nggak backlit ya. Terang nih. Kalau di Surabaya Gubeng itu gelap teman-teman. Cahayanya backlight, apalagi keretanya berwarna hitam, jadi makin gelap nih. Oleh karena itu aku pilih di Surabaya Kota yang cahayanya pas, yang cahayanya bagus. Oke teman-teman, di sini PCL ditutup lagi. Entah kereta apa yang lewat nih. Oh, Langseran yo. Oh, Langseran. Langseran 017714 pulang ke Dipo Sidotopo. Dan ini aku dapat info untuk KLB Nusantara Explorer, kabarnya udah berangkat Surabaya Gubeng teman-teman. Wah, kita tunggu aja ya lewat sini. Oke, ini dia, gak selang lama 2 menit kemudian perlintasan ditutup. Nah, ini dia nih Nusantara Explorer. Persiapan perlintasan langsung stasiun Surabaya Kota dan lewat di jalur shortcut menuju stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Nah, nantinya akan lewat jalur yang ada di sana. Oke, itu dia kereta api uji dinamis
The Nusantara Explorer. Melintas langsung stasiun Surabaya Kota, menanjak lewat jalur shortcut menuju Surabaya Pasar Turi dan tujuan akhir Lamongan, teman-teman. Selanjutnya, aku bakal hunting kembalinya uji coba kereta The Nusantara Explorer ini di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, nantinya aku bakal masuk ke peron dan mengintip interiornya dari jendela. Penasaran kan seperti apa interior dari kereta The Nusantara Explorer ini? Yuk, mari kita saksikan. Oke teman-teman, kali ini aku berada di peron stasiun Surabaya Gubeng. Baru aja boarding, hunting datangnya kereta api Nusantara Explorer. Peron sebelah. Oke, aku pindah ke sisi sebelah sini. Keretanya masuk jalur 4, guys. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, Nusantara Explorer. Wah, mewah cuy interiornya cuy. Oke guys, ini dia Nusantara Explorer. Masuk jalur 4 dan jalur 5 ada kereta api Logawa dari Ketapang ke Purwokerto. Bersama teman-teman nih, Wedamar. Jadi kereta Nusantara Explorer ini merupakan hasil modifikasi dari kereta kelas bisnis, teman-teman. Dimodifikasi menjadi semewah ini, dan ini bakalan satu rangkaian full, nggak dipisah-pisah. Kita coba jalan ke belakang. Ini kitchen and crew. Wih, lounge sih, sofa-sofa guys dalamnya guys. Tuh, lounge. Selanjutnya, ini sofa juga guys. Lounge. Oh, tadi tuh grand restoran, ini lounge. Tadi grand restoran tuh ada mejanya. Kalau ini lounge nggak ada, teman-teman. Cuma sofa aja. Dan lalu selanjutnya, kasur. Tuh, wow. Kelas apa ini? Kita lihat ya. Oh, advance, kelas advance. Jadi kompartemen-kompartemen gitu ya, ruangan-ruangan isinya kasur dan sofa. Gokil. Berapa tiketnya ini guys? Dan ini yang terakhir. Ini signature class. Kompartemen-kompartemen gitu. Tapi ini ditutup semua ya. Nggak kelihatan dalamnya. Wih, ono orangnya. Signature class. Nah, ini dia, sekarang aku berada di samping kelas compact class. Seperti ini interiornya kira-kira, dengan kasur yang lebih kecil dari signature dan advance. Untuk penomorannya ini masih belum ada, teman-teman. Masih belum ada nomornya di samping kereta. Nih, masih polosan nih, warna hitam. Dan untuk liverynya, ini aku penasaran teman-teman. Ini sebenarnya livery berwarna hitam atau berwarna hijau gelap. Aku juga kurang paham nih teman-teman. Oh ya, untuk boginya ini menggunakan bogi jenis K10 teman-teman. Bogi yang dapat dipacu sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Nah, ini dia tremaknya F, kecepatan maksimal 120 km per jam, menggunakan bogi K10 dan berat maksimal 42 ton. Untuk sambungannya ini menggunakan sambungan akordeon yang lebih kedap suara, dan jika hujan air tidak bocor ke dalam kabin penumpang seperti ini. Dan untuk pintunya jelas di dalam udah full menggunakan pintu otomatis teman-teman, karena memang ini kereta kelas mewah. Oke, kita pindah ke peron sebelah. Ini jalur 5 Logawa, jalur 6 Pandalungan 2 dari stasiun Jember tujuan Gambir. Pandalungan 2 berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Woi, boleh.
Oke, selanjutnya tepat pada pukul 12.48 kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir stasiun Purwokerto. Logawa dengan kelas premium dan eksekutif stainless. Nah, tadi dilihat lokomotifnya pakai CC Donald 3 9801 PWT guys. Ini dia. Dan untuk kereta Nusantara Explorer ada di sebelahnya jalur 4. Nah, kereta The Nusantara Explorer ini nantinya bakal masuk ke Balai Asa Surabaya Gubeng lagi teman-teman, untuk melakukan finishing seperti memasang interior lainnya. Dan ini dia. Untuk perjalanan ke Balai Asa Surabaya Gubeng sebenarnya ada di jalur 6, tapi ini dimasukkan ke jalur 4 terlebih dahulu karena di jalur 6 tadi ada beberapa kereta api. Ada Sri Tanjung, ada Pandalungan 2. Dan ini sekarang jalur 6 sudah kosong, sepertinya bakal dipindah ke jalur 6, kemudian masuk ke Balai Asa Surabaya Gubeng. Nah, itu dia. Lokomotif udah dilangsir dan udah digandengkan ke rangkaian The Nusantara Explorer. Nah, ini dia rangkaian The Nusantara Explorer mulai dilangsir ke arah utara. Dan ini pembangkitnya keren cuy, di Jogja. Wah, bau-baunya bakalan Jogja semua ini. Nah, ini dia langsir memasuki jalur 6. Kita lihat ya rangkaiannya, semoga aja sampai sini. Double genset yo, ini mati gensetnya. Anjay, double genset nih guys. Walah, ayo bro, yuk. Kita ke depan. Yo. Ini berhenti di sini guys, persiapan belok kanan ke arah Balai Asa Surabaya Gubeng. Oke, ini dia langsir maju lagi, belok ke kanan, masuk ke Balai Asa Surabaya Gubeng guys. Gokil. Kira-kira kapan bisa dinas ini ya? Menarik sih, pengen nyobain aku guys. Tapi tiketnya berapa juta nih? Oke guys, itu tadi uji dinamis kereta terbaru. Kayaknya bakal jadi kereta termewah di Indonesia saat ini. Yaitu kereta ini memiliki ruangan-ruangan khusus dan menggunakan kasur di dalamnya. Wah, ini penasaran banget sih, aku pengen cobain teman-teman. Tapi entah mulai kapan dinasnya ya. Dan untuk harganya berapa aku juga kurang tahu. Kayaknya harganya bakal mahal banget teman-teman. Wah, makin penasaran nih aku. Pengen cobain kereta The Nusantara Explorer ini. Oke lah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.